Oke semuanya, selamat malam. Selamat datang di Dewa Talks, high quality trusted and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, layanan perusahaan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Nah, Ya, oke, ya. silakan Mas Fauzan, enjoy. Nah, selamat malam semuanya teman-teman Dewa Talks. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Dewa Talks atas waktu dan tempat sudah memberi saya kesempatan untuk sharing malam ini. Nah, semoga teman-teman di sini semuanya pada sehat-sehat ya dan kondisi COVID kayak gini. Semoga pada dijaga semua kesehatannya. Nah, sebelum kita mulai ke topik utama di sini, saya mau memperkenalkan dulu secara singkat tentang saya. Oke. Nama saya Fauzan Arif. Saya udah lama di agensi, udah berkecimpung sekitar 5 tahun, dan juga di dunia e-commerce juga udah 4 tahun. Nah, di sini saya juga ingin menceritakan sedikit lah. Soalnya ini menurut saya ini ada hubungannya tentang skill UI. Karena kan teman-teman semua masih pada baru mau mulai karirnya di UI nih. Nah, saya mencoba menceritakan sedikit waktu saya pertama kali karir di UI. Jadi, kenapa saya mau pindah ke e-commerce? Jadi pengalaman saya ketika di agensi waktu itu banyak banget yang diasah. Kayak misalnya skill exploration-nya tentang buat visualnya tuh lebih digodok banget lah, diasah banget lah waktu di agensi, pressure-nya dan lain-lain. Nah, dan waktu di agensi itu juga waktu itu klien kan punya beberapa brand style yang berbeda, beberapa tipe-tipe style yang berbeda lah. Nah, kita tuh di saat kita mengeksplor visual, di situ tuh sangat biasa banget tuh. Nah, beda sama pengalaman saya ketika di e-commerce. Nah, itu ini sama-sama. Jadi tiap bidang tuh atau kerjaan ada challenge-nya sendiri sih. Nah, kalau di e-commerce tuh ya kita fokus ke satu brand. Nah, itu gimana cara kita untuk bisa mengeksplor visual kita di dalam waktu maksudnya dalam style yang cuma satu gitu. Di situlah challenge-nya. Tapi pada intinya sih sebenarnya setiap kerjaan itu pasti ada ilmu yang bisa kita ambil sih. Mau itu di e-commerce atau di agensi sama aja. Tapi saran saya kalau emang baru mau mulai jadi UI designer, memperdalam skill exploration-nya bisa tuh boleh dicoba tuh di agency tuh. Itu bener-bener diasah banget tuh skill-nya. Nah, saya sih juga mau menceritakan apa sih yang saya lakukan di Blibli sebagai apa dia UI designer dia sebagai apa. Nah, di sini saya lebih mengatur ke tim UI design system. Di sini udah ada yang pernah dengar design system belum ya? Kalau udah mungkin boleh ini di chat di grup chat ya. Nggak muncul ini ya. Mau aku bantu bacain, Mas? Boleh boleh. Ntar ya, Mbak. Oke. Sudah, belum, Oke deh. nggak ngerti. Oke, saya bantu saya ini ya. Jadi desain sistem itu kalau sebenarnya secara teori itu lebih kayak apa ya? Intinya tuh semua komponen-komponen yang udah dibuat, jadi ada standar desainnya antara visualnya sama code-nya. Jadi istilahnya kayak inilah komponen yang dibuat itu dibuat standarnya. Jadi nggak ada beberapa tipe jenis yang berbeda. Jadi semua tuh komponen tuh sama. Komponen ini maksudnya kayak button, kayak misalnya ada dialog, pop-up message, kayak gitu-gitu sih. Itu dibuat ada standarnya. Nah, ini ada contohnya di yang kalian lihat nih. Nah, lihat ada contohnya. Ini ada 3 style yang berbeda yang kalian lihat kan, dilihat. Jadi disitulah tugasnya desain sistem. Kita membuat standarisasi untuk style button. Ini contoh case ya. Ini hanya contoh kecil aja sih. Nah, terus coba kalau misalnya kita bayangin nggak ada desain sistem, pasti ya banyak yang berbeda kan untuk satu style button doang tuh banyak bakalan kasihan code-nya. Biasanya UI designer tuh bisa dibilang kayak sama developer tuh kayak kadang jangan buat banyak-banyak tipe jenis
komponen doang, jadi kita susah nih ininya, jadi gitu loh. Jadi kalau bisa lebih efisien lagi kalau misalnya komponennya tuh bisa dipakai yang reusable, bisa dipakai ke berulang kali. Nah itu developer lebih senang tuh kayak gitu. Makanya coba dibuat lebih sama lah. Kalau nggak ada desain sistem kan, desainer pasti punya tes selera yang berbeda ya. Jadi tuh bakalan pusing tuh nanti ngurus code-nya nggak ada standarnya juga. Nah tuh gitulah. Dan ini desain sistem bukan hanya sekedar bikin komponen, tapi lebih dari itu. Contohnya kayak gimana kita kerjasama sama developer aplikasi, developer website. Nah, itu gimana caranya. Terus juga gimana cara kita untuk bekerja sama dengan tim UX, tim UI, tim UX copy, tim UX research, dan stakeholder lainnya. Terus juga gimana cara kita desain sistem itu inline sama tim brand marketingnya. Jadi sama gitu antara brand sama produknya itu sama inline. Gitu. Nah, semoga penjelasan yang singkat ini cukup menggambarkan ya desain sistem tuh kayak gimana. Nah, ini akan kita mau bahas. Oke. Sebentar ya. Pelintang, ini grup Iya, chatnya Mas Fauzan. muncul mulu ya. Saya gaptek, maaf ya teman-teman. Oh, itu dipinggirin aja Mas Oh, iya. Fauzan, barnya. Ke paling atas gitu mungkin. Iya, iya, oke. Nah, ini nggak muncul, kursornya hilang nih. Oke deh. Coba jangan panik, jangan panik. Enggak, itu nggak muncul. Nggak mau menghalangi layar soalnya. Oh, oke oke. Udah bisa belum, Mas? Eh, Bisa dipindahin nggak? Baik. Udah nggak apa-apa lah. Nah, Oke. yang mau kita bahas tadi, apa ya? Mbak, Mbak Lintang, Iya, Mas Fauzan. ini kalau Iya. saya misalnya mau back ke ini kok dia nggak connect ke ini ya? Coba, stop sharing dulu kali ya, Mas Fauzan? Mau coba stop sharing dulu mungkin? Jadi bisa ada kursor yang lagi. Bentar ya, aku coba stop sharing dari sini. Mbak Lintang. Nah nah oke. Coba Mas Fauzan coba reshare lagi. Udah ada mouse-nya lagi belum? Udah. Nah, boleh. Oke oke. Aku share lagi ya. Iya, coba share lagi. Nggak biasa pakai Zoom ya, Mas Fauzan. Oke teman-teman ya. Maafin ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan ya teman-teman? Hadir. Hadir. Oke. Udah kelihatan ya semuanya. Udah, oke. Oke, lanjut ya. Ini yang akan kita bahas malam ini. Pertama yang akan kita bahas itu tentang apa sih UI design itu. Terus yang kedua, ini juga ini penting banget nih. Karena kita akan membahas tentang tiap tools-tools UI design yang sering kita pakai pada umumnya di kalangan para UI designer dan UX designer. Terus juga yang ketiga, kita akan membahas tentang basic UI design, biar kita bisa menjadi UI designer yang baik sih pastinya. Terus yang keempat, kita akan bahas yang seru nih, CREP, Design Principle Designer. Ini seru banget ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang ini. Nah, ini sebenarnya CREP ini saya ambil dari bukunya Robin Williams. Tapi bukan Robin Williams artis ya, tapi ada bukan seorang non-designer, nama bukunya itu The Non-Designer Design Book. Ini memudahkan kita sebagai desainer pemula untuk ngerti prinsipal design. Tuh. Terus yang terakhir, yang kelima, ada yang kita bahas ini tentang UI animation. Ini nih lagi booming banget nih. Kalau kita lihat di Dribbble, Pinterest, atau di site Inspire, banyak tuh kan UI yang pakai animasi atau interaction. Nah, ini sudah lagi tren lah si UI animation. Nah, sebelum kita masuk ke topik pertama, di sini saya ada kutipan sih. Kalau sebenarnya kita itu sebagai desainer sebenarnya punya desain yang bagus-bagus kok. Nggak ada desain tuh yang salah atau benar tuh nggak ada menurut saya. Cuman kadang kita tuh yang suka nggak tepat aja menerapkan prinsip-prinsipnya. Harapan saya sih dengan sharing ilmu kali ini ke teman-teman malam ini, semoga teman-teman desainer
atau bukan yang non-designer bisa menerapkan prinsip dengan benar dan tepat ya sebagai desainer. Oke, sekarang kita lanjut ke pertama ya, topik pertama. Apa sih UI design itu? Nah, sebenarnya UI design itu waktu zamannya saya masih di agency, eh, belum ada tuh istilah nama UI design. Masih di zaman itu graphic design atau enggak website designer, masih gitu. Saya dulu ngerjain aplikasi dibilangnya graphic designer. Jadi dulu tuh zamannya di agency tuh graphic designer tuh mencakup semuanya malah. Branding juga, ngedesain website juga, gitu-gitu. Apps juga. Nah sekarang tuh zaman kan makin canggih ya, jadi makin makin apa ya, spesifik role lah, makin ada spesifiknya. Nah, untuk penjelasannya, UI design itu apa? Ini simpel sih sebenarnya sih. Jadi secara teori, ini saya ngebahas secara teori ya. Jadi user interface design itu kalau di dalam bahasa teorinya adalah proses mendesain antar muka dalam perangkat lunak atau perangkat yang terkomputerisasi dengan memfokuskan kepada tampilannya. Nah, di sini maksudnya interface kan itu kan kalau kita artiin ke Indonesia kan antar muka ya. Nah, jadi tuh dari poinnya aja penjelasannya kan kalau berarti UI itu kan user interface, berarti mendesain sesuatu yang digital kan. Berarti kita itu desain udah jelas medianya bukan kertas ataupun bukan kanvas juga, tapi medianya yang interface itu ya sesuatu yang digital pastinya. Contoh misalnya kayak handphone itu termasuk interface, tablet, komputer, TV itu juga, terus masih banyak lagi sih. Nah, dan sekarang UI design juga makin luas tuh mendesainnya ke bagian AR, augmented reality itu juga bagian dari interface. Nah itu sih secara apa UI dalam arti teorinya. Kita udah tahu artinya nih. Sekarang kita lanjut ke gimana nih untuk menjadi UI designer yang baik. Nah, kita harus paham dulu nih, yang buat memulai, kita harus paham dulu nih, supaya jadi UI designer yang baik. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan sebagai seorang UI designer ya saat membuat UI, yaitu user dan interface. Coba teman-teman perhatikan dua suku kata ini ya, ada user dan interface. Jadi untuk bagian user yang harus diperhatikan itu udah pasti, namanya user kan pasti mudah digunakan maunya user kan. Terus kedua pasti maunya juga mudah dipahami sama user. Terus ketiga semuanya jelas, maksudnya jelas pesan yang mau disampaikan. Terus mana yang bisa dipencet, mana yang nggak bisa dipencet. Nah kayak gitu. Nah terus kalau bagian interface kayak gimana? Bagian interface-nya yang harus diperhatikan. Yang diperhatikan itu ada mesti yang clean, rapi, terus desainnya keren, modern, terus yang ceria, terus yang berwarna, yang full color, atau enggak yang kekinian, trendy, dan gak boring. Nah, jadi udah pada paham ya sampai sini ya, semoga sampai sini paham ya. Nah, dimana kita sebagai UI designer harus memperhatikan dua hal itu yang tadi saya jelaskan untuk menghasilkan UI yang baik. Nah, terus saya juga punya teori nih tentang user dan interface. Saya punya teori user interface design, kenapa sih kata usernya itu di dalam kata user interface itu ditempatkan di depan kata usernya? Nah, karena kalau menurut saya, seorang user interface yang baik itu selalu memperhatikan usernya dan mengutamakan usernya. Dan terus user interface yang baik juga akan membantu usernya. Dan UI yang baik akan membuat user nyaman menggunakannya. Nyaman ketika menggunakan desainnya, nyaman ketika melihat desainnya pertama kali kayak gitu lah semacamnya. Itu hal yang harus dipegang sebagai UI designer. Jadi kalian harus selalu mengutamakan user ya, kayak gitu. Itulah alasannya kenapa user di depan. Itu kalau menurut teori yang saya pelajari ya. Terus tadi kan kita udah ngebahas yang bagus-bagus supaya jadi UI designer yang bagus. Sekarang ini nih ada 5 kesalahan yang harus kita hindarkan nih sebagai user interface designer. Nah,
Ini salah yang pada umumnya yang saya rangkum coba saya lihat ya. Yang pertama yang pertama itu ada lack of contrast. Ini, mungkin teman-teman bisa lihat di situ kan, terlihat kontrasnya nggak ada kalau dilihat di visualnya kan. Jadi maksudnya ini mungkin saya jelaskan dulu sedikit tentang kontras itu apa. Jadi kalau ketika kita masuk ke dalam sebuah website atau aplikasi, pastinya kita, mau dong melihat dengan kontras yang jelas untuk setiap konten yang di dalam layout itu. Soalnya dengan kontras yang baik bisa bisa membantu kita untuk membaca dan memahami info, kayak ini info yang harus dibaca pertama yang mana, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana, dan seterusnya, kayak gitu. Dan kalau nggak ada kontras yang baik, di dalam sebuah desain, itu bakal bikin kita jadi kewalahan atau sulit membaca konten atau pesan yang mau disampaikan. Jadi kita nggak tahu, kalau nggak ada kontrasnya tuh, kita nggak tahu tuh ini kok semuanya flat semua ya desainnya ya, kok putih semua ya, gitu. Ini fokusnya kemana nih? Teman-teman juga harus memperhatikan ya ketika membuat desain itu, kontras itu penting, minimalis itu juga penting. Jadi beda tipis nih, jangan sampai kayak kalau contoh yang kalian lihat nih teman-teman lihat, minimalis sih, putih semua tapi jadinya flat. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Ya, ini ada contohnya yang udah saya benarkan desainnya. Jadi contohnya bisa kalian lihat ya yang kayak di slide ini bisa terlihat kan perbedaannya menggunakan kontras yang baik sama yang enggak. Dan juga teman-teman bisa menilai lah ini enakan yang mana lihatnya. Yang mendingan flat semua, putih flat semua, atau yang ada warnanya. Lanjut, sekarang kita bahas yang kedua, kesalahan-kesalahan kedua ini, itu ada menggunakan drop shadow. Nah, ini sering banget nih kita temuin juga nih masalah tentang drop shadow. Beberapa mungkin bingung ya konten yang mana yang perlu pakai drop shadow sama enggak. Karena pada dasarnya nggak semua section itu harus pakai drop shadow sih sejujurnya. Dan kalau too much, dan kalau pakai drop shadow itu kalau too much pakainya juga nggak bagus, bahkan terkesan kayak visualnya tuh nggak ada. Kalau terlalu banyak pakai drop shadow, visualnya itu terkesan kayak yang ada di dalam UI itu menonjol semua loh, kayak pada mau teriak-teriak semua. Soalnya kalau kita udah pakai drop shadow, itu akan terlihat apa ya, prominent atau enggak terlihat stand out lah visualnya. Tapi balik lagi tergantung kebutuhan. Kalau emang kebutuhannya banyak untuk memakai drop shadow, boleh kok. Tapi ini saya ada tipsnya sih. Drop shadow-nya bisa dipakai dengan yang tipis, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tebel yang kayak yang kalian lihat di sebelah kanan, itu kan tebel banget tuh drop shadow-nya. Nah itu sih terlihat nggak baik ya secara desain wise tuh kurang bagus. Nah kalau yang kiri itu tiga kartunya pakai drop shadow. Nah itu cuma tipis, nah, itu masih terlihat desain wise masih bagus. Terus yang ketiga itu kita akan membahas ini juga kesalahan-kesalahan yang sering kita temui. Ini hampir sama dengan drop shadow sih. Maksudnya ini maksudnya kalau semua buttonnya primary, kalau kita nggak bisa ngebedain nih button primary atau secondary button, kita nggak bisa ngebedain, itu malah bikin jadi user kita bingung gitu. Soalnya kalau semuanya buttonnya primary itu bakalan semuanya tuh menonjol dan gak ada fokus utamanya. Jadi di button pun kita juga harus pilih-pilih mana yang penting, mana yang enggak. Biasanya untuk button bisa kategorikan tuh jadi yang dikategorikan jadi yang high priority, terus medium priority, sama yang small priority. Jadi di dalam satu UI itu yang baik itu harus ada goal di satu page ini tuh goalnya mau apa sih, mau di-achieve apa gitu. Apa yang mau user ekspektasi tuh user tuh mau apa gitu. Mana yang harus mana yang harus diprioritikan, mana yang enggak. Gitu. Nah, sama untuk kalau kita kategorikan jadi yang ada high priority, medium priority, dan small priority itu sangat membantu untuk user kita. Jadi user kita tahu mana yang diklik pertama dan mana yang enggak, dan nggak akan membingungkan sebagai orang awam.
Nah, ini ada contoh yang udah saya benarkan. Ini contoh penggunaan button yang benar. Ingat slide yang sebelumnya kan yang saya bahas, utamakan user dan sebisa mungkin memudahkan user kita ketika melihat visual kita. Jadi sebisa mungkin tuh user kita ketika screening pertama kali desain kita, user tuh udah langsung tahu nih, oh harus ngapain nih, oh ini apa. Tuh. Makanya penting banget untuk penggunaan button yang benar. Karena button itu adalah hal yang paling mendasar banget untuk user melakukan next step-nya itu apa. Dan bisa berdampak ke bisnis juga. Kalau misalnya kita salah memakai button, itu berdampak ke bisnis juga. Misalnya disuruh beli, tapi button belinya itu nggak stand out, malah stand out itu malah button yang batalkan. Nah, itu bahaya kan. Nah, itu juga case button ini hal yang sangat paling mendasar lah dalam UI design. Nah, tipsnya sih sebenarnya bisa untuk yang primary itu bisa pakai warna yang strong, atau enggak pakai varian yang style yang medium atau yang small, seperti itu untuk tipsnya. Dan yang keempat, kita bahas, ini penting nih, keempat nih. Kalau kalian lihat, ada 3 icon yang berbeda di situ. Nah, ini sangat penting karena icon tuh bisa digunakan untuk mewakilkan suatu state atau keadaan. Itulah kenapa sangat penting untuk memilih icon yang tepat dan jelas untuk mengkomunikasikan makna elemennya. Dan untuk menjaga konsisten icon di seluruh UI itu juga sangat penting. Di sini saya memberi tips, kalau kalian lihat, kan icon ada perbedaan kan. Nah, kita tuh kalau bikin icon itu juga harus konsisten, yang kayak tadi saya sempat bilang. Untuk icon itu, kalau emang mau pakai fill, ya fill semua. Terus kalau misalnya outline, juga outline semua. Dan outline pun juga harus jelas. Misalnya outline-nya ukurannya 2 pixel, ya 2 pixel semua. Tuh, terus juga posisi icon-nya juga harus jelas. Posisinya tuh, posisi icon-nya tuh juga misalnya kalau dari depan, dari depan. Terus kalau misalnya mau dari samping semua. Jangan sampai ada yang belang-belang. Kalau yang contoh di kanan belang-belang, kan tiba-tiba ada yang kayak terbang gitu. Nah, terus juga untuk icon nih, karena handphone sekarang tuh resolusinya makin tinggi ya resolusinya, disarankan banget sih, disarankan banget, coba gunakan icon tuh gunakan yang berbasis vektor atau SVG untuk mengekspor filenya, biar tetap terlihat tajam di semua device maksudnya. Tuh. Ya, dan tipsnya juga icon ya harus dibuat konsisten sih. Tuh. Terus ini ada yang kita bahas ini terakhir, yang harus kita hindarkan ya, kesalahan-kesalahan UI. Ini juga hal yang sama dengan button sebenarnya. Ini fatal banget kalau size buttonnya, ini sebenarnya lebih ke touch target, atau enggak bisa dibilang ketika ngeklik itu kita tuh harus pas ukuran sama tangan kita. Ini size button ini fatal kalau misalnya nggak pada umumnya size-nya. Jadi susah untuk mengklik button kan. Jadi untuk size button itu kita harus mesti mengikuti size yang paling common behavior. Nggak lucu juga kalau kita mementingkan visual daripada experience-nya. Kayak maksudnya contohnya di desain yang sebelah kanan kan itu kan minimalis ya. Itu misalnya ini desainnya lebih bagus di button-nya tuh kecil-kecil misalnya. Nah, itu jangan sampai kayak begitu. Yang penting tuh bisa diklik sama tangan kita gitu. Nah, ini saya contoh yang udah benarnya. Desain button itu atau target kliknya tuh harus dibuat semudah mungkin. Kayak contoh yang sebelah kiri. Jadi tipnya ketika membuat button, tolong ingat bahwa user itu punya ukuran jari yang berbeda. Jadi tuh sebenarnya udah secara experience itu udah ada sih. Ngebahas button tuh size yang paling common tuh size berapa sih? Biasanya 56 atau 52 sih, itu target harusnya. Nah, itu penting tuh, dan biar lebih valid lagi, kalian tuh harus membiasakan ketika mendesain itu
size button itu kan penting ya. Jadi ketika kalian mendesain UI itu, coba tes ke teman kalian. Ada kendala nggak ketika mengklik ini gitu. Ini sama jempol udah pas belum nih gitu. Mesti dites dulu lah ke user kita. Terus nah ini yang tadi saya bilang, masuk ke tools UI design. Bagi seorang UI UX designer, tools adalah hal yang paling penting dalam mengerjakan suatu project. Di samping itu, tools juga bisa mempengaruhi kecepatan dan pengerjaan dalam project yang sedang kita kerjakan. Nah, yang kita sama-sama tahu sebagai desainer, pasti kita bersaing kan untuk menjadi yang terbaik. Berarti kita akan ngulik terus dong, kayak nyari tahu dong nih tools yang lagi happening itu tools apa sih? Kita pasti akan coba untuk ngulik-ngulik terus kan, kayak gitu. Nah, itu penting juga sih untuk mengeksplor tools atau software yang lagi happening. Nah, terus juga apa ya? Banyak juga tools-tools baru yang untuk mencari fitur lebih lengkap gitu. Jadi ada fitur yang kayak misalnya dalam satu tools itu bisa ada beberapa fitur-fitur lengkap. Gitu. Banyak banget sekarang kayak gitu. Terus ada juga untuk fitur untuk collab buat antar developer, itu juga ada antar sama product owner atau product management itu juga ada tools-toolsnya, banyak tuh sekarang. Tapi yang mau saya bahas kali ini tools untuk UI design. Oke, kita yang bahas pertama itu tools dari Sketch App. Ini bisa dibilang ini tools yang paling populer ya di kalangan komunitas desain UI UX. Mungkin di sini teman-teman udah pada pakai atau sudah mulai mencoba memakai Sketch, mungkin di sini teman-teman desainer. Nah, tools ini nih, Sketch ini memudahkan kita untuk membuat tampilan tuh jadi high fidelity atau low fidelity, atau untuk prototype juga bisa sebenarnya. Dan bahkan juga sekarang banyak plugin-plugin di dalam Sketch Apps ini. Misalnya kayak ada dark mode, itu udah ada juga. Terus juga sekarang banyak plugin-plugin kayak third party-nya, kayak ada auto layout-nya, Sketch for Teams-nya itu juga ada. Terus tools untuk bikin plugin juga bisa. Ini Sketch ini menurut saya ini lumayan nyaman sih pakai ini sebagai UI designer, karena kita bisa menciptakan plugin sendiri di dalam Sketch Apps ini. Tuh. Terus salah satu fitur yang keren dari Sketch ini itu adalah simbol sebenarnya. Simbol itu di mana kamu bisa mendesain UI asset dan elemen untuk digunakan kembali. Maksudnya digunakan kembali itu misalnya kita memakai satu komponen dipakai di beberapa patch atau beberapa artboard. Itu bisa dipakai dengan memakai satu simbol. Jadi kalau kita mau mengubah stylenya, itu kita cukup ubah di satu simbol, dan nanti akan ubah di semua page-nya. Itu. Dan itu sangat membantu kita sebagai desainer untuk membuat desain agar lebih tertata dan konsisten, dan juga jadi lebih cepat banget pengerjaannya. Terus yang kedua, ini ada Zeppelin. Zeppelin ini sebenarnya tools untuk collaboration antara developer dan desainer. Nah, tools ini bisa dibilang sangat membantu banget nih, teman-teman. Karena ini tadi seperti saya bilang, ini tools untuk collaboration antara developer dan desainer. Karena di dalam fitur Zeppelin ini, ketika desainer mengupload project ya ke apps ini atau ke tools ini, teman-teman developer tuh udah bisa ini langsung mengecek padding-nya, font-nya, size font-nya juga, download aset-asetnya juga bisa, dan itu bisa langsung di-convert ke code-nya, codingan langsung. Terus Zeppelin juga sangat membantu banget lah dalam segi waktu, jadi lebih cepat dan lebih efisien. Terus sekarang Zeppelin juga ada fitur ini, style guide, di mana
komponen-komponennya itu jadi lebih konsisten dan rapi, dan masih banyak lagi fitur-fiturnya. Dulu waktu saya masih di agensi, belum ada ini kan Zeppelin belum ada. Itu ribet banget ketika saya mengerjakan suatu website, itu kan kalau dulu kan masih pakai Photoshop ya, atau enggak Adobe Illustrator. Tapi dulu tuh common-nya sih Photoshop. Nah, itu tuh satu file aja tuh bisa bergiga-giga, karena di dalam satu desain website itu bisa aja ada image yang resolusinya tuh tajam dan butuh DI, digital imaging di dalamnya kan. Nah, itu tuh dulu saya tuh sampai capek untuk bayangin satu satu file Photoshop atau PSD itu satu page. Jadi dia dalam desain website misalnya ada 13 page, ya udah 13 PSD. Dan itu tuh ribet banget untuk ngasih ke developernya kan, mesti pakai flash disk lah, terus kalau misalnya ada revisi, balikin lagi, dilempar lagi, dioper lagi filenya, jadi oper-operan file gitu. Itu lumayan makan waktu banget. Nah, sekarang ada Zeppelin, memudahkan banget ini para desainer. Tuh. Terus yang ketiga, ada dari Figma. Ini Figma, kalau menurut saya pribadi sih mirip dengan Sketch, tapi dia menggabungkan semua apps ya, ada Zeppelin-nya juga. Ini juga lumayan bagus sih. Jadi memudahkan kita membuat desain tampilan dengan cepat, Figma ini. Figma itu platform yang berbasis web. Jadi maksudnya ini tuh bisa dijalankan dengan hanya menggunakan web browser. Yang web browser itu kayak misalnya kayak Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atau Safari. Jadi dia berdasarkan web base tools-nya. Nah, karena si Figma ini berbasis web, jadi Figma ini bisa dijalankan di semua OS, mau itu Windows, Mac OS, atau Linux. Nah, kalau Sketch, setahu saya sih Sketch itu hanya untuk iOS sih. Setahu saya sih hanya untuk itu ya. Terus kelebihan dari Figma ini adalah bisa menjadi tools kolaborasi di mana gimana kita tuh bisa bekerja sama bersama pada suatu proyek tuh secara bersamaan. Itu sangat-sangat efektif juga sih sebenarnya Figma ini. Kita misalnya mengerjakan satu proyek dengan developer, desainer, atau copywriter, itu bisa langsung bersamaan di dalam Figma ini. Nah, tools yang terakhir itu ada InVision Studio. Saya dulu pertama kali nge-UI, pertama kali tahu tools InVision tuh, maksudnya pertama kali tahu tools prototype tuh InVision sih, pertama kali banget tuh. Ini lumayan legend sih ini menurut saya InVision. Jadi InVision ini sangat populer di kalangan banyak UI UX. InVision itu bisa membantu kita para desainer untuk membuat tampilan dengan bagus dan interaktif ya pastinya. Kamu bisa membuat custom animasi dan transisi juga dari sejumlah gerakan dan interaksi. Selain itu, kamu juga dapat membuat hanya dengan satu artboard untuk beberapa perangkat. Maksudnya kayak responsif lah. Cuma upload satu terus bisa jadi ada desktopnya juga sama mobile-nya. Ini pastinya sangat menghemat waktu ya pengerjaan desain kita untuk lebih banyak spend waktu untuk ide-ide yang lainnya. Yang perlu kalian ingat, InVision ini bikin prototipe mudah banget. Karena kita cuma pakai JPEG doang udah bisa jadi prototype. Nah, JPEG ini juga kita untuk bikinnya tuh di marking gitu loh. Jadi misalnya di dalam JPEG itu ada button. Nah, itu gimana caranya kita mark tuh buttonnya, terus kita dikasih pilihan tuh, nih mau lari ke page mana nih, waktu dikasih pilihan. Nah, terus efeknya mau transisi mau kayak gimana gitu. Terus kalau kita mau custom animasinya bisa kita pakai GIF, bisa pakai GIF kalau mau aneh-aneh animasinya. Jadi ini benar-benar tools yang singkat, cepat, dan mudah banget sih si InVision. Jadi gampang banget memakai InVision ini. Next-nya, ini sebagai UI designer, kita harus tahu nih pakem-pakemnya atau enggak aturan-aturannya.
atau aturan yang baik gimana sebagai UI design. Yang pertama itu kita harus kenali dulu nih user kita. Jadi maksudnya itu kita kenali dulu segala tentang user kita tuh. Kita harus tahu banget lah user kita tuh luar dalam kayak gimana. Kita bisa minta bantuan tuh sama tim UX research. Di situlah kita bisa minta tolong sama UX research untuk minta tolong user kita tuh kayak gimana sih targetnya, misalnya kayak gitu. Terus itu juga mempengaruhi style desain kita gitu. Terus style dan visualnya tuh sangat membantu dengan sesuai target research kita. Terus yang lebih penting lagi tuh dari user itu mengetahui apa yang mereka butuhkan. Itu yang kita tuh harus tahu tuh user kita tuh butuh apa sih dan apa yang bikin mereka tuh dan apa yang menghalangi mereka untuk mencapai tujuan mereka itu apa sih gitu. Dan kita juga harus mesti gali lebih dalam lagi sih dan cari tahu nih apa yang mereka butuh biar kita tuh bisa merealisasikan ke dalam desain kita atau visual kita. Jadi setelah kita udah buat desain ini sesuai yang mereka butuhkan, kita langsung nih minta tolong ke tim UX Research untuk minta tolong memvalidasi desain kita. Biasanya ngadain A/B testing sih itu bisa. Nah, jadi desain kita tuh langsung tepat sasaran kayak gitu. Itu harus yang pertama. Terus yang kedua itu ini mirip sama low fidelity sih sebenarnya. Kenapa sih kita desain tuh black and white? Ini sebenarnya mirip dengan low fidelity, tapi biasanya kita bilang tuh wireframe. Tapi yang saya maksud ini wireframe yang udah semi final. Jadi desain black and white atau grayscale sebelum kita menambahkan warna itu bisa menyederhanakan elemen yang paling kompleks dari desain kita. Jadi kita bisa fokus tuh sama paddingnya udah oke atau belum, white space-nya udah oke atau belum, gitu. Terus udah cocok belum nih ya ikonnya kalau kayak tempatnya di sini gitu sih. Intinya coba mulailah membuat UI itu ke dalam black and white dulu biar kita tuh jadi tahu kalau melihat keseluruhan layout itu tanpa ada tambahan warna itu udah bagus apa belum. Gitu. Terus kalau sudah terlihat bagus, udah pasti dong ditambahin warna pasti udah pasti bagus. Gitu. Jadi ini sebenarnya saya sering pakai metode ini black and white ketika mengerjakan sesuatu. Kayak contohnya ketika saya membuat logo, saya juga pakai black and white. Bikin icon juga pakai black and white. Terus ilustrasi juga sampai ke layout UI. Itu sangat mempengaruhi lah di dalam visual kita. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Ini penting juga nih. Ini penting banget sih. Ini. Kita harus bisa men-set expectation. Jadi maksudnya coba kita sebagai desainer ketika membuat UI design udah harus bisa tuh membuat ekspektasi ke user kita. Buat apa sih kita bikin ekspektasi sama user? Iya perlu banget buat memvalidasikan pastinya, memvalidasikan UI kita. Buat tahu nih goal layout-nya tuh kayak gimana, goal-nya tuh udah achieve belum gitu. Jadi pastikan untuk memberitahu ke user apa yang akan terjadi setelah mereka mengklik button itu sebelum mereka melakukannya. Jadi mereka tuh udah harus tahu tuh harusnya dia klik ini gitu loh. Coba kita kasih tahu. Nah, untuk set expectation ini kita bisa bisa lakuin dalam dua hal. Maksudnya bukan dalam dua hal, lewat desain dan lewat copywriting. Nah, itu penting banget tuh. Nah, ini penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan dulu dalam expectation dalam desain ya, ke teman-teman. Oke, dalam desain ini yang pertama di sini ada 3 poin. Yang pertama itu meng-highlight button yang sesuai dengan tindakan yang kita inginkan. Itu penting. Kayak contohnya kalau teman-teman lihat di sini kan ada privacy info kan.
Nah, di situ kan ada button-nya tulisannya kan confirm dan cancel. Nah, di sini saya mau bikinnya tuh mau confirm, nggak mau cancel, makanya saya highlight. Kayak kan dibilang situ, meng-highlight button yang sesuai dengan tindakan yang kita inginkan. Tuh. Terus menggunakan icon yang mudah dipahami secara luas biar nggak ada misunderstanding. Itu penting banget. Kayak kita jangan apa ya, boleh kita mengide sesuatu tuh yang baru boleh, tapi juga harus lihat realitanya. Jangan sampai bikin icon itu misal icon search. Icon search kan yang common kan, yang pada umumnya pakai icon apa tuh, kaca pembesar. Nah, itu jangan sampai diganti sama misalnya kursor. Nah, itu aneh banget kan, mau ngide gitu. Jadi kita harus real juga sih yang common, yang relevan lah untuk menggunakan icon. Terus pakai warna juga mempengaruhi nih. Pakai warna dengan arti yang relevan juga. Contoh misalnya hijau itu untuk tombol yang sukses, atau enggak hijau itu untuk sesuatu yang sukses, itu juga boleh. Merah itu untuk berhenti atau error, semacam kayak gitu. Nah, itu penjelasan tentang ekspektasi dalam segi desain. Nah, sekarang kita dalam segi copywriting atau copy. Nah, kalau copy ini sebenarnya yang harus penting juga. Nah, jadi desain itu jadi kalau menurut saya pribadi tuh kalian kalau sudah menguasai tipografi di dalam suatu layout desain itu, misalnya kalian sudah menguasai 50% sekitar 70% menguasai tipografi di dalam satu desain, UI design, itu udah cukup sih menjadi UI designer yang bagus. Karena hampir 80%-nya itu atau 70%-nya dalam satu layout itu tuh kebanyakan tuh teks sebenarnya dalam desain. Teks dan white space gitu. Makanya kita tuh kalau bisa tuh harus menggunakan copywriting atau tipografi itu yang baik dan benar. Itu penting. Nah, di sini copy di button juga harus cukup jelas. Kayak misalnya contoh yang di kiri kan ada shop now. Karena tuh kartnya kosong. Kalau misalnya terlalu bertele-tele atau pesannya nggak jelas, wah itu membingungkan tuh. Jangan sampai bikin misunderstanding aja. Tuh. Terus yang kedua, menulis copy juga harus yang terarah dan straight to the point dalam keadaan empty state. Tuh. Ya, misalnya di internet connection error, itu kita tuh harus jelas tuh, harus jelas menggambarkan keadaan situasi tersebut. Misalnya lagi error ya, kopinya ya bisa koneksi error nih kayak gitu misalnya. Terus semacamnya, pokoknya masih jelas ya, menggambarkan keadaan tersebut. Terus juga menyampaikan sebuah kopi peringatan dan meminta konfirmasi, itu penting juga. Nah, terus rules yang keempat, ini balik lagi, saya ulang-ulangin lagi nih, pentingnya standar desain, atau enggak konsisten itu penting banget dalam desain. Jadi, kayak saya bilang di awal tentang desain sistem, ini perlu banget kita untuk mengikuti standar desain yang udah ada. Karena jika kita membuat standar baru, dan parahnya kalau itu nggak common behavior, itu bisa membingungkan buat user loh, pastinya. User jadi bingung. Jadi user tuh harus belajar lagi dengan behavior yang baru, dan text time lagi untuk mereka belajar kan. Itu bisa fail banget tuh di desain kita. Jadi kita kalau bisa memakai standar-standar yang udah ada aja lah, standar atau nggak behavior yang udah ada. Tapi sebenarnya kalau mau explore, nggak apa-apa, tapi itu butuh di-tes lagi. Misalnya mau button-nya kan biasanya kan pada umumnya kan misalnya kotak atau bulat, misalnya mau segitiga, itu boleh-boleh aja, terserah. Tapi kita mesti tes lagi ke user. Kalau emang misalnya works, ya udah nggak apa-apa pakai gitu. Oke, topik selanjutnya ini tadi saya bilang nih, craft design principle. Ini sampai sekarang pun saya masih menerapkan pakai craft design ini. Ini penting banget ini. Harapannya semoga ada teman-teman desainer di sini yang dengar
menerapkan CREP juga ya ke desain kalian nanti ke depannya. Jadi suka kebingungan nggak sih kalian ketika ngedesain sesuatu itu supaya bagus tuh mesti gimana sih? Nah, tenang, ada cara yang mudah nih agar tetap desain tuh terlihat lebih baik. Nah, ini saya mau ngasih tahu agar kalian bisa menjadi desainer lebih baik lagi memakai CREP ini. Nah, CREP ini sebenarnya mudah banget dipahami. Di sini, jadi CREP ini adalah salah satu desain prinsipal yang sering digunakan para desainer untuk membuat desain mereka lebih baik lagi. Sebenarnya prinsip desain desain ini nih dibuat sama seorang non designer yang bernama tadi saya bilang Robin Williams dari bukunya The Non Designer Book. Dia bayangin ya, dia bikin prinsipal tapi dia sendiri tuh bukan desainer. Itu hebat banget sih dia. Jadi dia merangkum teori-teori desain yang mungkin sebagai orang awam tuh susah banget gitu dipelajari, mungkin kayak terlalu teorikal banget, terlalu teori banget lah. Nah, di sini si Robin Williams ini mempersimpel teori itu, disingkat jadi CREP. Nah, CREP itu tuh singkatan dari apa aja sih? C-nya itu kontras, R-nya repetition atau pengulangan, A-nya itu alignment, terus P-nya itu proximity. Nah, kita langsung masuk ke yang C dulu, kontras. Kontras itu dalam artian maksudnya perbedaan yang mencolok. Ya pasti namanya kontras, pasti perbedaan mencolok. Artinya setiap elemen desain itu harus bisa dibedakan dengan yang lain. Bahasa mudanya, kalau bahasa mudanya atau bahasa sehari-hari kita misalnya jangan sampai nyaru lah satu sama lain desainnya gitu. Jadi menggunakan kontras jadi jika kita menggunakan kontras bisa dengan menggunakan elemen desain seperti masalah untuk membedakannya ya, bisa dengan warna, tekstur, terus ukuran ataupun bentuk yang bisa berbeda-beda gitu. Nah, ini fungsi kontras itu ada 3. Apa aja sih? Nah, yaitu yang pertama bisa membedakan hal-hal yang penting dan tidak penting. Tuh, 1. Kedua, jika kita memakai kontras itu bisa menyembunyikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Terus juga bisa menciptakan desain yang dinamis. Gitu. Nah, di sini saya mau kasih contohnya ya. Ini real project-nya. Sebentar, saya minum sebentar ya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada 3 part, kan? 3 kotak yang ukuran berbeda. Yang pertama ini kontras. Kedua, medium. Ketiga, small. Ini sebenarnya hierarki kalau di dalam dunia desain. Ini hierarkinya. Nah, ini saya coba buat wireframe-nya. Nah, saya kontrasnya di bagian sini, paling atas. Terus di real project-nya, di high fidelity-nya kayak gini. Yang di atas. Banner. Jadi, langsung terlihat yang perbedaannya kan. Kontrasnya jadi yang paling menonjol tuh banner yang paling atas. Tuh. Terus yang kedua itu ada R. R itu repetition. Namanya udah repetition, berarti kan repeat, pengulangan. Pengulangannya. Pengulangan di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita melakukan pengulangan elemen yang sama di desain yang kita bikin. Ya balik lagi kan, konsisten lagi, kan ada pengulangan kan. Contohnya kita konsisten menggunakan warna, jenis font, atau bahkan juga tekstur. Tekstur yang sama pada tiap elemen desain yang kita bikin itu bisa tuh, kayak gitu. Intinya di setiap desain yang kita bikin itu haruslah konsisten, jangan berbeda-beda. Dengan mengulangi elemen desain di layar seperti judul, posisi atau letak, terus warna dan sebagainya, kita bisa memberikan apa ya, isyarat visual kepada user bahwa mereka tuh masih di satu produk atau satu desain yang sama loh gitu. Kayak misalnya
Kalau emang beli kan warnanya biru, ya beli biru. Jangan ntar tiba-tiba ada warna hijau lagi tuh, atau warna merah. Ntar jadi tetangga dong. Makanya kalau biru biru semua. Jadi bisa mengisyaratkan dalam satu satu produk yang sama gitu. Nah, ini ada contohnya. Nah, tadi kan selain warna, repetition tuh bisa dengan style-nya juga bisa, terus posisi juga bisa, posisi peletakan juga bisa. Ini lebih luas lah. Nah, di wireframe ini yang saya highlight itu yang di bagian tengah. Nah, di real project-nya, nah ini dia. Posisinya sama warnanya, style-nya juga sama. Itu kategori namanya repetition. Terus yang selanjutnya ada A. A itu alignment. Elemen itu apa sih? Elemen itu adalah maksudnya kesejajaran atau keselarasan. Maksudnya menentukan cara tiap elemen ditempatkan dalam desain. Bisa dibilang grid sih, grid rata kiri atau rata tengah atau rata kanan misalnya gitu ya. Terus dengan memakai alignment ini, teman-teman kalau memakai Crep ini ya, terutama di alignment ini, maka desain kita akan terlihat lebih rapi, pasti banget tuh, lebih rapi dan enak untuk dibaca atau mudah dipahami sama yang lihat. Dan kalau kita pakai alignment di desain kita, harusnya nggak ada tuh elemen dalam desain yang diposisikan secara sewenang-wenang. Nggak ada, jadi semua tuh rapi dan enak gitu dilihatnya. Bisa desain wise emang bagus gitu. Terus tiap elemen terhubung secara visual ke elemen lain, kayak misalnya dua jenis dasar perataan adalah perataan tepi dan perataan tengah. Nah, itulah seperti itu contohnya. Nah, ini kan perataan tengah nih, bisa dibilang kayak gitu. Ini kalau dilihat kan tengah-tengah itu juga boleh. Nah, yang terakhir ada P, proximity. Proximity itu atau bisa dibilang kedekatan ya. Kedekatan di sini maksudnya bagaimana hubungan antara komponen, sebuah komponen desain haruslah memberikan kesatuan visual. Kesatuan visual yang jadi bisa menunjukkan tuh konsisten antar layout. Jika ada dua elemen yang berhubungan maksudnya yang relate, sebaiknya diletakkan berdekatan. Itulah fungsinya proximity. Jadi misalnya di atas itu bagian sectionnya grup A, bawahnya grup B. Jadi itu semua tuh harus bersamaan, maksudnya harus berdekatan antar grup. Nah, dengan kita memikirkan proximity yang pas, maka akan jauh tuh menjauhkan kita dari kesemrautan. Desain kita tuh jadi lebih ada fokusnya lah, yang mana harus dilihat duluan, mana yang enggak. Nah, gitu. Dan pastinya memudahkan user untuk memahami desain kita kalau kita pakai proximity yang baik dan benar. Gitu. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat kan di situ ada yang atas itu banner carousel, bawahnya itu ada icon-iconnya, bawahnya ada banner lagi, bawahnya ada info-info lainnya. Jadi itu tadi saya bilang menggrouping suatu section menjadi satu kesatuan gitu. Itulah proximity. Kesimpulannya, jika kita memakai metode Crep ini, itu adalah sebuah prinsip desain yang bisa kita pakai untuk memudahkan kita membuat desain itu lebih baik lagi pastinya. Dan kita juga harus ingat, nggak ada salah dan benar dalam mendesain sesuatu ya. Nggak ada. Jadi tidak ada patokan yang harus untuk menggunakan Crep. Cuman semakin sering dipraktekkan, semakin mudah kita melakukannya. Begitu juga dengan prinsip Crep. Kalau teman-teman sering memakai Crep nih,
teman-teman tuh semakin mudah tuh, membuat desain tuh lebih cepat lah, langsung langsung, "Oh tahu nih harusnya gini, tahu harusnya gini nih," gitu sih. Semoga, teman-teman sampai sini jelas ya Mas tentang Crep. Nanti kalau mau ada ditanyain, boleh ditanya jawab aja. Soalnya di sini saya belum bisa buka grup chat-nya, takutnya error lagi. Nah, di sini ada, topik yang selanjutnya, ini lagi happening banget nih. Ini, seperti yang kita tahu ya, UI design itu zaman sekarang tuh atau zaman now, trennya tuh sekarang pasti, bukan cuma static image lagi. Kita pasti sering banget tuh lihatin di apa, contoh-contoh di Dribbble atau di Pinterest tuh banyak kan soal mengenai UI animation atau micro interaction. Nah, banyak tuh di sana. Di sini saya mau share tipsnya untuk UI animasi yang udah bagus menjadi lebih bagus lagi, tuh. Atau enggak makin keren lah istilahnya. Nah, kita langsung ke tips yang pertama ya. Nah, tips yang pertama itu, teman-teman di sini bisa lihat kan ada perbedaan animasi di sini. Jadi, maksudnya ini, animasi yang bagus itu yang sebelah kiri, itu perpindahannya udah bagus, udah pakai efek, fading atau memudar, itu udah bagus dari konten yang masuk dan konten yang keluar, itu udah bagus. Cuman, kalau kita mau buat lebih smooth lagi, lebih halus lagi animasinya, transisinya, teman-teman di sini bisa lihat yang sebelah kanan. Itu lebih bagus lagi tuh animasinya, transisinya. Jadi dibuat pakai efek slide gitu antara animasi yang masuk dan keluarnya. Jadi itu ada suatu kontinuitas atau sesuatu yang berkelanjutan antar perpindahan dari konten masuk dan konten keluarnya. Kalau kita lihat tadi kan ada perbedaan kan. Nah, itulah itu kalau mau kita bikin lebih bagus lagi secara animasinya. Intinya ketika kita buat konten untuk tab, sebisa mungkin kita membuat animasinya atau transisinya pakai pakai tab-nya itu pakai slide effect. Jangan jangan pakai yang flat in ya kalau bisa. Itu akan bikin terlihat transisinya lebih halus lagi. Nah, terus kita bahas yang kedua. Ini maksudnya adalah ada suatu apa ya, hubungan antara konten yang sebelum dan sesudahnya, konten detail dan konten sebelumnya. Jadi animasi yang bagus itu kayak transisi card yang sebelah kiri ya, itu udah bagus. Dia menggunakan push left atau slide up dari, ya, kalau kita lihat kan contohnya yang sebelah kiri kan dia animasinya dari bawah ke atas tuh. Dia kan kayak menyimpang itu. Dia untuk menunjukkan konten detailnya atau konten page detailnya, dia menggunakan kayak pop up gitu, yang menimpa tuh layer 1 dan layer 2-nya. Nah, tapi lebih bagus lagi tuh kalau misalnya yang kayak sebelah kanan tuh, dia kontennya atau page detailnya ada sesuatu yang berhubungan antara keadaan yang sebelum dan keadaan sesudahnya. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat itu dia gambarnya membesar kan. Kalau lihat kotakannya dari kecil sini membesar, terus teksnya nggak hilang kayak fade in fade out, teksnya tuh benar-benar ikut membesar juga. Gitu, itu bagus sih. Nah, kesimpulannya ketika membuat transisi card atau berbagai status keadaan, coba dibuatnya saling berhubungan antara keadaan yang baru dan keadaan yang sebelumnya. Jadi transisinya itu lebih mulus lah. Dan yang ketiga yang kita bahas mengenai cascading effect atau sebenarnya bisa dibilang accordion effect. Nah, contoh yang bagus itu yang sebelah kiri, dia memakai animasinya ketika berubah, dia memakai opacity. Begitu lihat, dia langsung berubah, langsung opacity-nya tuh langsung full. Tapi justru kalau main lebih bagus lagi,
itu kayak yang sebelah kanan tuh. Jadi animasi yang lebih bagus lagi itu ketika masuk ke page baru, itu menunjukkan grup atau elemennya itu satu persatu atau enggak masing-masing grup. Jadi kayak akordeon gitu tuh bagus sih. Kalian bisa bandingin yang di situ perbedaannya. Nah, yang keempat itu ada animasi yang bagus itu animasi antara melihat detail detail konten itu gimana. Nah, ini yang sebelah kiri itu animasi yang bagus itu sebelah kiri udah menunjukkan elemen dalam konteks itu bagus. Cuman contoh yang animasi sebelah kiri itu kalau kita perhatikan dia transisi layernya itu kayak tadi saya bilang dia menimpa di atas layer pertama, ya. Menimpa terus kayak dapat opacity-nya. Nah, tapi kalau kita bandingin sama yang kanan itu lebih bagus lagi karena dia mendorong elemen sekitarnya. Kayak contoh sebelah kanan coba lihat. Dia elemennya dia kan dia mendorong tuh elemen-elemennya langsung keluar detailnya. Nah, itu tuh contoh yang bagus tuh. Itu yang harus kita perhatikan tuh ketika membuat detail page atau detail konten mau pakai animasi. Jadi nggak menimpa keadaan sebelumnya, dia malah bisa mendorong untuk melihat detailnya. Nah, tips yang kelima itu ada menu. Ini transisi menu sih. Sebenarnya maksudnya ini konteksnya tuh kayak floating button sebenarnya menu ini. Jadi menu animasi yang bagus itu menunjukkan kontennya muncul dari arah buttonnya ketika diklik. Itu yang kiri. Dia udah menunjukkan dari arah button ya kan, ke opacity. Tapi kalau kita mau buat lebih bagus lagi, itu bisa tuh pakai kayak contoh sebelah kanan. Paling kiri kan pakai efek pudar ya dari arah bawah. Nah kalau sebelah kanan dia justru munculnya dari dalam buttonnya. Kalau kita perhatikan dia muncul dari arah button dan dari dalamnya. Transisinya jadi mulus banget dia yang sebelah kanan. Dan tips yang terakhir yang keenam, ini kita memberi sesuatu konten itu yang prominent atau stand out. Dan kalau yang sesuatu yang penting itu ya. Jadi kasih perhatian lebih lah untuk elemen yang terpenting. Misalnya desain yang bagus kayak yang kiri itu contohnya ditunjukkan dengan menggunakan warna, ukuran, dan posisi untuk yang mau dia highlight. Itu udah benar. Sebenarnya udah benar. Tapi kalau mau buat lebih bagus lagi, itu gimana? Nah, bisa kita lihat contoh yang kanan. Menggunakan animasi yang halus untuk menarik perhatian user tanpa mendistract mata kita terhadap konten-konten lainnya. Jadi yang kanan ini kan sebenarnya kita tidak terlalu terdistract, tapi kita mata kita lumayan cukup lihat juga tuh ke arah situ, karena dia pakai efek radar gitu loh, kecil gede itu bagus sih, nggak terlalu mendistract gitu. Nah kesimpulan dari tips animasi dari yang bagus ke yang lebih bagus lagi, ini membantu banget nih buat kita para desainer untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik lagi saat mau menambahkan interaction ke UI kita. Tuh. Jadi UI interaction tuh sekarang tuh penting banget untuk kita pelajari. Jadi UI design tuh bukan hanya sekedar tentang static image, tapi justru lebih luas lagi dari itu. Kita sekarang tuh zaman sekarang bahkan tahun depan tuh juga akan terus seperti itu ya. Jadi UI design tuh juga harus belajar tentang interaction, micro interaction itu gimana. Ketika kita klik icon wishlist atau button wishlist itu muncul apa animasinya. Udah mulai tuh pikiran kecil-kecil tuh, kita dipikirin hal-hal yang kecil kayak misalnya ketika ada notifikasi di bell
Itu Bella tuh muncul kayak gimana gitu. Dan apa, saya udah lihat-lihat tren-tren di luar sana juga ada apa, sekarang bukan cuman UI interaction, itu juga udah sedikit-sedikit tuh UI sound. Nah, itu lebih panjang lagi tuh menjelaskan tentang kok sound tuh masuk ke dalam UI sih. Itu penting tuh. Kalau si Apple tuh juga ada menerapkan metode itu tuh. Apple ketika kita mendilat sesuatu, itu ada suara kayak kertas kresek gitu kan masuk ke tempat sampah. Nah, itu tuh ada pleasant gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak wah kayak beneran buang nih. Nah, itu penting tuh. Terus belajar tentang UI sound, UI interaction itu penting. Nah, sekian yang udah mau saya sampaikan. Semoga materi yang cukup jelas padat singkat ini dapat membantu teman-teman yang baru mau mulai mendesain atau mau mulai menjadi UI designer ya semuanya. Semoga sharing malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, terima kasih atas waktunya buat teman-teman di sini dan juga untuk Dewa Talk. Iya, Mas Fauzan, itu mungkin belum selesai, itu ada Instagram-nya atau mediumnya Mas Fauzan yang mau Oh iya di-share? iya. Lupa lagi. Nggak Jadi apa-apa, Mas Fauzan. teman-teman di sini boleh follow Instagram-nya Bibli Design sama dia follow juga atau baca-baca mediumnya Bibli. Di situ kita juga lumayan sering aktif juga tuh untuk nulis-nulis artikel kalau pengen tahu tentang produk desain tuh kayak gimana. Dan juga kita di Bibli Design tuh juga sering ngadain kayak blips untuk acara-acara Instagram live gitu. Mungkin teman-teman bisa terus follow Bibli Design dan terus ikutin update-update terbarunya. Tuh. Tadi sih. Oke, Mas Fauzan, terima kasih banget sharing-sharing-nya mengenai UI design. Pertanyaan pertama dari Kak Adelisna, Mas Fauzan. Nanti aku bacain. Untuk warna dalam sebuah desain itu, apakah ada minimalnya? Minimal warna yang digunakan berapa banyak, Mas Fauzan? Atau ada maksimalnya, Mas Fauzan? Pemilihan warna ketika mendesain sebuah interface itu, Mas. Saya jawab ya. Boleh saya jawab nih? Jawab dong. Oh, ya. Jawab dong. Jadi ketika memilih warna itu sama kayak font. Memilih font juga font family itu mau yang medium, mau yang yang bold atau yang reguler. Nah, warna pun juga sama, mau yang light, yang kontras atau yang mana. Nah, jadi intinya sebenarnya nggak ada patokannya, nggak ada patokan harus terbatas ya, nggak ada. Itu nggak ada sama sekali. Cuman balik lagi, karena ini kita medianya bukan bukan cetak. Kalau cetak kan oke lah, cetak itu kita nggak usah khawatir. Dia soalnya kan milih banyak warna tuh emang kebutuhannya cetak kan banyak untuk pilihan warna. Ada warna A, warna B, warna C. Nah, tapi kalau di dunia digital, itu kan juga lebih sempit nih medianya. Dan digital itu kan pasti kan berhubungan dengan coding, bener coding kan. Nah, kalau cetak kan nggak ada codingnya. Jadi tinggal datang ke tukang print, tolong print dong mas, ini, nah itu udah bisa. Tapi kalau di coding, wah ini semakin banyak warna, itu nanti codingannya juga mempersiapkan code-nya untuk gitu. Jadi kasihan juga kalau makin banyak kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak masalah, sebenarnya makin banyak warna itu nggak masalah. Tapi semakin simple, semakin dikit warna yang kita punya, itu semakin gampang untuk bikin konsistennya. Itu sih, semakin gampang untuk mengenal warna brandnya. Oh, nih si biru tuh warnanya Bibli gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada maksimal atau minimal, cuman disarankan aja ya, kalau misalkan bisa minimal, seminimal mungkin. Minimal mungkin, benar. Untuk pertama dari memudahkan codingannya juga, dan juga supaya brand identity kita nggak meleset kemana-mana gitu ya, warna brand identity ya Mas ya. Benar sekali Mbak Lintan. Oke, udah bisa jadi UI designer dong ya Mas, aku ya Mas, nggak ada yang bercanda. Bercanda. Oke, semoga terjawab Kak Adelisna. Pertanyaan selanjutnya Mas Fauzan dari Kak Asep. Kalau with button itu
bagus full sesuai panjang form atau kecil ya Mas Fauzan? Oke. Nah, saya jawab ya. Jadi sebenarnya width itu kan berarti ngomongin lebarnya ya. Nah, kalau Mhm lebar mhm. itu sebenarnya nggak ada patokannya sih. Beberapa tergantung justru sebetulnya tergantung device-nya. Kalau misalnya device-nya iPhone 5 320 atau enggak iPhone X 414 itu nggak masalah gitu membuatnya mentok mentok ke ujung-ujungnya itu nggak apa-apa. Tapi harus Mhm mhm. diperhatikan ya, mentok ke ujungnya itu antara ujung kiri ujung kanannya itu screen-nya itu biasanya tuh kita harus bahas juga tuh masalah padding. Jadi Mmm. biasanya kita sisain padding-nya itu misalnya 16, yang kiri, yang kanan 16 juga. Jadi tuh jangan sampai full screen tuh button semua, jangan disisain lah untuk padding atau apa space-nya ada space-nya lah. Nah itu Mmm. nggak masalah. Tapi kalau untuk website juga nggak masalah juga. Button-nya misalnya lebarnya 72 pixel atau 100 pixel juga nggak masalah. Tergantung kebutuhan sih, nggak ada Mmm. patokan. Oke. Hmm. Tergantung kebutuhan, tapi kalau bisa jangan full button full sampai pojok ke pojok gitu ya, Mas, Iya, ya? benar 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 At benar. least ada padding-nya gitu ya? Benar. Oke, terima kasih Mas Fauzan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Mas Fauzan, dari Kak Fariski. Bagaimana cara meningkatkan taste desain kita agar tetap terus update dengan selera masyarakat? Karena kan kita juga sebenarnya kan punya preferensi sendiri nih Mas Iya, Fauzan benar. dalam desain, Wah, dan tren masyarakat juga berbeda-beda. Nah, itu gimana sih cara meningkatkan taste-nya, Mas? wah, ini pertanyaan bagus nih. Sulit? Oh, kirain sulit. Selera rakyat kayak ini ya, iklan apa, Indomie ya? Waduh, jadi lapar. Jadi sebenarnya gini, apa, tadi saya lupa, mungkin ini ngasih tahu juga sih, ini petuah nggak apa ya? Nggak apa-apa Mas, petuah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya, dulu saya waktu masih belajar UI itu masih bingung tuh ngejar tes-tes yang bagus tuh gimana sih, soalnya dulu saya di tempat di agensi tuh Mhm, dituntut harus desain harus bagus, klien nggak mau nerima kalau mmm, desain nggak bagus gitu. Saya dimarah-marahin iya. kalau nggak bagus desainnya. Nah, banyak tuh kayak sering tuh kayak gitu tuh. Nah, terus caranya saya belajar ternyata ada tipsnya tuh supaya tes kita tuh bagus gimana. Satu, kalau kita punya referensi di Dribble atau enggak punya satu sosok desainer terkenal, kita ikutin style-nya itu boleh. Tapi dengan catatan ya, kita Mmm, bukan menjiplak ya, tapi bukan juga mengcopycat, tapi kita untuk melatih tes kita seperti mereka. Jadi kita misalnya kalian kalau nemu desain yang bagus di Dribble atau di Pinterest atau di Behance, nah boleh tuh kalian save aja sebanyak mungkin, nanti kalian ikutin desainnya mereka. Kalian ikutin, mmm, tapi jangan untuk jadi komersil, nggak boleh, kalau itu namanya jadi copycat tetap lagi ya, jangan sampai kayak gitu. Ini hanya untuk sebatas latihan ya. Nah mhm itu nggak mhm. apa-apa. Jadi kalian nanti ketika udah terbiasa mengikuti style mereka, kalian nanti jadi ketika membuat di artboard kosong atau di desain yang kosong, kalian udah kebayang tuh di pikiran kalian kayak, ah ini bagusnya kayak gini nih, ah ini style kayak gini ya, nanti kayak begini ya. Itu udah karena udah terasah melihat kayak Desain contoh-contohnya ya? contohnya kan kayak ada bukunya tuh, Still Mhm Like an mhm. Artist ya, kayak gitulah, Iya iya. kayak gitulah. Oke oke. Jadi, belajar dari referensi yang bisa ditemukan di internet itu ya, Mas Iya benar Fauzan. benar. Tapi jangan di-publish atau dikomersilkan. Kalau misalkan memang latihannya memang copy paste gitu ya, Iya sama benar benar. yang dari contohnya. Hmm. Oke, begitu ya Kak Fariski, semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya, maaf Mas tadi agak syok karena pertanyaannya jadi 80. Enggak, tapi pilih cuman 10, kalau 10 aja Mas Fauzan, tenang tenang. Aduh ada telepon tuh, waduh. Iya iya iya, Oke maaf telepon. oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Abu. Dalam memulai mengerjakan desain UI, bagaimana cara membuat layout grid yang ideal dan baik agar mendapatkan hasil maksimal untuk user dan juga mempermudah developer untuk mengcoding, Mas Fauzan? Gimana gimana Mbak? Sorry Mbak, ini Oh, maaf. Ya, dari Kak Abu, dalam mengerjakan UI design, bagaimana cara kita membuat layout grid yang ideal dan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk user-nya dan juga mempermudah developer untuk, melakukan coding-nya, Mas? oh berarti ini ngebahas tentang grid gitu maksudnya? Iya, grid, iya. Oh, nah, Nggak apa-apa, Mas. jadi Mungkin sibuk dicari banyak orang.
Jadi kalau masalah grid itu sekarang tuh udah ada common-nya ya, yang baik grid 12. Itu grid 12 itu biasanya apa yang secara ideal tuh udah pas. Itu saya belajar juga dari beberapa artikel. Jadi di dalam grid itu kita harus ketika mendesain suatu website di artboard itu kalau bisa kontennya itu ukuran width kontennya itu di dalam ukuran 1200. Di tengah-tengahnya itu 1200 karena 1200 itu ketika kita taruh grid itu udah pas tuh ukurannya. Nah, itu 1200 itu tuh kalau di laptop yang paling kecil sekitar 13 inch itu udah kontennya tuh udah pas, udah ideal. Jadi nggak ada konten yang kepotong-kepotong lah kiri kanan. Jadi itu ideal di tengah. Gitu. Itu caranya tuh kita kalau bisa selain udah memakai grid 12 atau enggak grid 8 itu juga nggak apa-apa. Tapi baik lagi ya antara grid 12 atau grid 8 itu maksudnya grid yang kelipatan 8 itu juga boleh. Misalnya selain itu. Nah, tapi kita harus tes lagi tuh nanti. Makanya kan ada desain key itu. Nanti ini udah ideal belum ya? Gridnya ini udah oke belum ya gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih Mas Fauzan jawabannya. Semoga terjawab ya, Kak. Tadi yang nanya, Kak Abu. Oke. Boleh minum dulu mungkin? Minum dulu. Oke. Jadi aus. Karena tadi juga jelasinnya lumayan banyak sih Mas Fauzan. Oke, sambil minum aku bacain pertanyaan selanjutnya dari Kak Andika. Sebagai seorang kreatif, kita dihadapi juga dengan tren color, button, semua mencakup tren visual yang berkembang saat ini ya Mas Fauzan. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga konsistensi visual identity corporate sambil mensinergikan hal tersebut dengan tren visual yang berjalan saat ini sampai flow platform yang kekinian gitu. Gimana? Hampir sama kayak tadi sih sebenarnya pertanyaannya. Gimana cara kita tetap konsisten dengan corporate identity kita, warna color identity brand kita, dan tapi kita tetap ngikutin nih tren yang saat ini berlangsung gitu. Oh, oke. Paham. Jadi sebenarnya biar kita tetap inline sama tren dan inline sama kalau bicara tentang tadi brand identity itu kan bicara tentang tim marketing. Nah, biasanya di suatu e-commerce atau marketplace atau startup itu biasanya kita dibagi dua tuh timnya tuh. Ini background-nya dulu ngejelasin background-nya. Jadi ada namanya tim dari desainer, tim produk. Tim produk ya, terus ada juga desainer dari tim marketing. Nah, gimana biar tetap inline? Ya itu kita sering-sering saling sync up aja, atau sering-sering meeting lah sama tim marketing. Misalnya 2 minggu sekali kita ngadain misalnya, kita mau ubah tren nih, kita mau ubah style nih, mau kayak begini. Dari tim produk ngajuin proposal ke tim marketing ketika misal brainstorm session lah. Itu kita bisa ngajuin tuh. Kita mau kayak gini nih, icon-iconnya gitu. Nanti di situ hasil meetingnya gimana ya udah lah di situ lah keputusannya. Misalnya oke apa enggak, nanti butuh misalnya tim produk UI UX-nya itu mau mengikuti trennya tuh kayak gimana gitu. Nanti tinggal kita propose aja ke tim marketing gitu sih. Oke. Supaya tetap inline juga dan nggak lari dari brand identity-nya ya. Okay. Benar. Gitu ya Kak. Jadi di meetingin dulu sama tim marketingnya. Okay. Pertanyaan selanjutnya Mas Fauzan dari Kak Filipus. Dalam urutan proses pembuatan UI design itu diawali dengan membuat guideline design atau black and white version-nya ya Kak? Yeah, dan apakah ada buku rekomendasi yang membahas tentang grid system design? Pertanyaan pertama, jadi apakah untuk pembuatan UI design itu diawali dengan membuat guideline design atau black and white version-nya dulu? Sebenarnya. Jadi, bilang lima, maaf Pak. Boleh nggak apa-apa. Dalam urutan proses pembuatan UI design itu diawali dengan membuat guideline design atau black and white version-nya Kak? Oh, oke. Jadi pertanyaan pertama dulu ya. Jadi pertama itu justru black and white dulu. Dibuat dari black and white-nya karena ketika kita udah buat black and white kan istilahnya kan kayak istilahnya masih draft lah.
masih desain yang masih belum final ya, tapi kita cuma melihat secara keseluruhan nih kalau black and white ini bagus ya, kayak gitu. Ini udah pas belum nih white space-nya padding-nya gimana, udah oke belum. Nah, terus tapi ketika udah tahu nih, udah final nih, udah di finalize black and white-nya, terus kita tambahin warna, sudah di finalize juga warnanya, ya udah kita bisa tuh bikin guide langsung tuh UI asetnya apa aja gitu, UI kita apa aja gitu. Oke. Berarti dari black and white dulu ya. Ya, benar. Dan pertanyaan kedua dari Kak Filipus ini, apakah ada buku rekomendasi yang membahas tentang grid system design? Tentang grid Mas Fauzan, atau ada referensi? Tentang grid system design. Grid system design, referensinya tuh banyak sekali di masing referensi. Mungkin salah satu yang Mas Fauzan ingat, mungkin ada yang kayak terlintas gitu pas ngomongin grid system design, kayak, oh ini. Atau enggak, lagi blank. Aku lupa lagi. Aku lupa ya. Ya udah, nggak apa-apa Mas. Mungkin nanti kalau terlintas tiba-tiba bisa kasih tahu aja Mas. Nanti saya coba. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Fauzan dari Kak Muhammad Tidar. Apa sih tantangan terbesar dari seorang UI designer, Mas Fauzan? Tantangannya? Dari siapa? Dari Muhammad Tidar Abing ya? Muhammad Tidar namanya. Wow. Tantangan menjadi UI designer. Itu sebenarnya challenge-nya tuh gimana cara kita karena ini medianya digital, medianya kecil ya, sempit juga, medianya nggak tertulis kayak maksudnya nggak kayak media cetak lah, kayak graphic designer kan kalau kita bikin brosur kan udah tahu A5 kayak gimana. Nah, sedangkan kalau di digital UI designer kita mikirin tuh mikirin device-nya. Kita harus banget tuh mikirin device tuh. Itu challenge-nya tuh. Kalau misalnya kita desainnya begini, 320 nanti di Android di ukuran 360 gimana ya? Nah, kita tuh banyak tuh mikirin device tuh harus pas. Nah, itu susah juga tuh di situ. Itu challenge-nya tuh. Kita harus banyak belajar tentang UI pattern di mobile app. Itu juga susah banget ya. Juga banyak juga tahu sedikit ilmu tentang coding. Nah, itu juga challenge-nya. Nah, kalau di dunia graphic design kan ya kita cuma tahu sebatas Pantone warnanya ini, harus hafalin kan. Terus cetak ukurannya paling A4, A2, A0, A1 misalnya kayak gitu ya. Yang udah pasti gitu ya. Pasti ya kalau maksudnya kalau di UI interface kan ya itu fleksibel kan. Nanti di tahun ukurannya segini nih. Nanti sekarang malah ada handphone tuh ada yang kayak bisa dilipat kan tuh. Nah, itu tuh Iya, Samsung yang baru. Belajar lagi tuh UI-nya tuh. Susah tuh. Iya. Berarti harus dipelajarin lagi terus dibuat versi itu sendiri gitu ya Mas Fauzan ya? Iya, benar. Wah, agak ribet ya. Saya nggak jadi deh jadi UI designer nih kalau Karena banyak banget harus pelajarin ya berarti ya Mas Fauzan ya? Benar banyak. Saya skip deh kalau gitu, skip. Oke Mas Fauzan. Ada lagi mungkin tantangan itunya, kesulitan jadi UI designer Mas? Tantangannya apa lagi itu ya? Ya itu kita biar bisa adapt sama tren juga sih. Kita jangan sampai ketinggalan zaman lah. Kita harus bisa mengadap tren tuh ke desain kita. Kayak gitu. Biar tetap user kita tuh ngeliat tuh wah Blibli itu modern gitu. Blibli itu sekarang tuh tren gitu. Kayak gitu. Tetap harus ada itunya. Tetap harus menjaga tren lah. Itu challenge juga tuh. Dan kita juga tren itu kan nggak sesuai karena brand kita kan. Nah, itu iya betul. Iya harus sesuaiin juga. Menyelaraskannya gitu ya Mas Fauzan. Benar. Pokoknya harus kreatif banget gitu ya berarti Mas Fauzan ya? Ya itu yang paling penting ya kreatif. Kalau kreatif susah juga ya. Lumayan sih. Makanya saya skip dulu deh kalau gitu. Jadi desainer nggak. Cukup jadi host dulu aja deh. Bisa. Kita sebagai desainer itu harus bisa seperti kayak sponge atau busa. Itu dia bisa menyerap apapun kan. Jadi kita harus menyerap semua style desain yang akan ada ke depannya dan sama yang sebelumnya. Jadi maksudnya kita bisa
jadilah spons yang kita tuh jadi bisa menyerap apapun lah tentang desain lah, dan juga jangan nah, itu susah, itu penting tuh. Ini saya pernah ngalamin, saya pernah di fase idealis. Saya pun sekarang masih idealis sebenarnya sih, terus sedikit-sedikit aja berkurang. Kita harus desain tuh harus berdasarkan fakta juga. Desain tuh harus sesuai dengan data, desain by data. Jangan desain by me, desain by data. Kayak gitu. Jadi kita harus tadi saya bilang di presentasi ada user, ada interface. Jadi kita harus dulu nih, baru kita lihat interface-nya gimana itu. Jadi buat teman-teman biar semangat belajar tentang UI yang baru mau mulai, yang udah mulai coba kita semakin gali lagi tentang UI design itu apa sih. Kedepannya UI itu bukan cuma sekedar static image, tapi juga ada UI sound, ada UI interaction, dan masih banyak lagi ke depannya. Ya kita juga jangan malas untuk kayak nggak menggali tentang tren baru, tetap terus gali tren. Karena kuncinya itu di situ juga tuh, UI designer tuh dari style visualnya. Jadi visualnya bersamaan dengan tren. Jadi kita harus tetap terus tren mengikuti tren. Tuh. Semangat semuanya buat teman-teman di sini. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Jangan lupa ya teman-teman jadi sponge ya untuk ya benar ya Mas Fauzan ya. Perumpamannya jadi sponge ya, tapi bukan SpongeBob kan ya Mas Fauzan. Kurang lucu, sorry. Menyerap dengan gampang dan cepat dan semuanya. Iya, makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Fauzan untuk pendapat yang terakhir, tapi bukan terakhir banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sangat aktif pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk Blibli Design yang sudah memperbolehkan Mas Fauzan menjadi pembicara di Dewa Talks malam ini. Jangan lupa gimana kalau misalkan mau tahu lebih lanjut mengenai Mas Fauzan atau Blibli Design, teman-teman bisa kemana Mas Fauzan? Mungkin boleh dikasih tahu sekali lagi Mas. Bisa ke Instagramnya Blibli Design, atau nggak ke mediumnya Blibli Product Blog, atau kalau mau tanya-tanya bisa tuh ke Instagram saya, itu juga boleh, atau nggak ke LinkedIn saya juga bisa, Fauzan Arif. Cari hosting yang aman